Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha يا واسع الكرم الفاتحة لحضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين sebelah sini nih على الضالين من الفاتحة خصوصا لأساتذتنا وأساتذتنا خصوصا الشيخ محمد نووي بن البندر خصوصا الشيخ محمد هاشم خصوصا الشيخ محمد بن عبد الله البن خصوصا الشيخ محمد هاشم من الشارع تبوير خصوصا الشيخ شمس العارفين Situbun Wasan Syekh Abdul Hafsullah Tamak Rasul Kiai Haji Bisab Sejamaah Kiai Haji Muhammad Dawaman Kiai Haji Maqsamin Wasan Kiai Haji Nur Ibn Ajun Kiai Haji Syamsuddin Haji Abdurrahman wa nafa'an fil mutawrin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sekali lagi buat saudara-saudara kita yang lagi sakit, yang dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan wasilah daripada pembaca suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Wabil khusus Bapak RW kita Bapak Sodikun yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segerakan sembuhnya, Allah kasih sehat. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-'ilma rafa sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'athiril hikamiyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin alladzi mala Allahu qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil ala jalla wa ala amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Eko Novianto Ketua DKM Mushola Syariah, Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, jamaah, ibu-ibu yang hadir yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Nasaihul Ibad. Sekarang kalau nanti ditulis di YouTube-nya itu Kang Eko Nasaihul Ibad makalah bab 5 makalah yang keempat. Bab 5 makalah yang keempat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na fi 'ulumihi fid dharain. Wal maqalatu rabi'atu an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Az-zulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Hubbud dunya zulmatun wasiraju laha at-taqwa.
wadzanbu zulmatun wassiraju lahu at-taubah. Wal qabru zulmatun wassiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal akhiratu zulmatun wassiraju laha al-amalus salih. Wassiratu zulmatun wassiraju lahu al-yaqin. Ya, situ panjang ini. Wal maqalatur rabi'atu, maqalah yang keempat, an Abi Bakr Siddiq, dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Az-zulumatu khamsun, kata Sayyidina Abu Bakar, az-zulumatu, adapun kegelapan itu, khamsun, ada 5 macam, minal asya'i, dari beberapa perkara. Yang namanya kegelapan itu enggak terang. Sekarang terang karena ada apa? Ada lampu. Tapi enggak semuanya kondisi terang itu akan menerangi jiwa kita, belum tentu. Banyak di antara kita hidup dalam kondisi terang tapi hatinya gelap. Banyak ya? Banyak. Justru itu yang lebih bahaya. Udah tahu terang tapi masih belangsak. Udah tahu terang jalannya tapi masih kejebros. Udah tahu terang tapi masih terperosok. Nah, jangan sampai itu begitu. Nah, kata Sayyidina Abu Bakar, kegelapan itu ada 5. Wasuruju, dan adapun lampunya kegelapan, bidommataini, dibaca 2 dhamma, itunya wasuruju, jam'u sirajin, suruj itu jamak daripada lafaz siraj. Siraj itu kan lampu. Wasuruj berarti lampu-lampu. Wasuruju, dan adapun lampu-lampunya, laha, buat kegelapan, khamsun, ada 5. Gelap itu ada 5, lampunya juga ada 5. Yang pertama, laha khamsun, ya, ada 5 tuh ya, minas sifati, dari beberapa sifat. Yang pertama nih, kegelapan kan ada 5. Kegelapan pertama itu hubbud dunya zulmatun. Kegelapan yang pertama adalah cinta dunia. Cinta dunia. Cinta dunia itu zulmatun, adalah gelap. Kenapa kok cinta dunia kok bisa gelap? Li'annahu, karena sesungguhnya cinta dunia itu yuqi'u fisyubuhati, dapat menjatuhkan pada perkara-perkara yang syubhat. Perkara-perkara yang syubhat itu perkara-perkara yang tidak jelas, yang samar, ya, yang samar. Cinta dunia udah pasti, Pak. Orang yang kalau cinta dunia, ya, kadang-kadang enggak memikirkan dampak yang ia lakukan, sehingga dia tidak merasakan apa yang ia dapat, apa yang ia rasakan. Enggak pernah berpikir yang ia lakukan ini halal atau haram atau halal, boleh apa enggak. Kadang-kadang yang penting, namanya cinta dunia, yang penting senang, senang. Summa fil makruhat, kemudian karena dia sudah terkontaminasi dengan sesuatu yang meragukan, sesuatu yang samar-samar, lalu kemudian ia masuk kepada
al-makruhat, ke dalam perkara-perkara yang makruh. Perkara-perkara yang makruh. Orang biasanya cinta dunia pada waktu pengajian. Orang yang cinta dunia nih, cinta dunia hubban jamma, benar-benar cinta banget. Dia sama ngaji nafsu apa enggak? Nafsu apa enggak? Kagak. Ya, dengerin pengajian nafsu apa enggak? Enggak. Nongkrong di warung kopi nafsu, ya. Ya kan? Tanpa pikir panjang dia kerjain, dia nongkrong di warung kopi sambil ngelepus. Ada yang diomongin, ya kadang apa togel, kadang apa namanya pinjol, kadang judol, segala macem lah diomongin, ya. Nah itu perkara-perkara karena dia nggak memikirkan, nggak terpikir dalam hatinya karena sudah terbungkus dengan kecintaan kepada dunia dengan sepenuhnya, maka dia nggak mikirin bagaimana nanti dampaknya. Orang yang tukang main burung misalnya, ya, kayak model Mas Win. Mas Win masih main burung nggak? Alhamdulillah. Ya. Dia itu nggak kenal waktu. Dia senang burung, berarti dia sedang digandrungi dirinya dan menggandrungi dirinya akan keduniaan. Dunianya apa? Burung. Sampai dia nggak ingat waktu. Bahkan dia nggak sadar pekerjaannya ketika dia mainin burung. Apakah burungnya itu dilombakan? Apakah burungnya itu hanya sekedar untuk apa namanya menikmati agar dirinya bisa bahagia sehingga dia lupa waktu. Jadi yang model kayak begitu akan terus mengarah kepada perkara-perkara yang makruh. Perkara-perkara yang makruh. Kalau sudah biasa kayak begitu, summa fil muharramat, ya, yang tadinya subhat, ya, saya makan berdiri, pantas apa enggak ya? Cuek aja udah. Makan beri berdiri, minum beri berdiri. Tuh, ya Pak ya? Karena dia terlalu cinta dunia, nggak mikirin. Akhirnya dia mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang makruhat, yang dibenci oleh Allah, yang hukumnya makruh. Karena sudah terbiasa melakukan perbuatan syubhat, karena sudah terbiasa melakukan perbuatan yang makruh, maka mengarah kepada summa fil muharramat, mengarah kepada perbuatan yang haram tuh. Orang kalau cinta dunia apa udah Pak? Coba lihat. Itu Sa'labah. Lagi susahnya ngemis Pak. Sama yang namanya baginda Rasul, ya Rasul, ya Allah doain saya apa biar jadi orang kaya. Emang ente sanggup jadi orang kaya? Insya Allah Rasul. Pokoknya kalau saya kaya beres urusan. Rapih pokoknya. Ya Pak Najam ya. Ini ada orang tua saya Pak Najam. Beliau ini dari Tridaya ini. Masya Allah. Beliau termasuk orang tua saya yang cinta sama majlis. Kemana aja diudak. Ya, alhamdulillah. Iya. Emangnya orang sini ngudak janda Pak. Ya. Jadi saya manggil beliau tuh uncle karena he is good in English speaking. Yeah, uncle. Please you speak to my uncle be English. Wah, insya Allah lah. Waduh, welcome udah pokoknya. Nah, jadi begitu Pak. Kalau perkara yang subhat dia sepelein, kemudian perkara yang makruh dia gemarin, itu sangat mudah cenderung dia akan bisa berbuat perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan keharuman. Ya, ya persis seperti Sa'labah. Sa'labah pas udah kaya lupa sama Allah Pak. Yang tadinya sholat berjamaah 5 waktu, ini menjadi 3 waktu. Yang tadinya 3 waktu, 2 waktu. Yang tadinya 1 waktu sama sekali nggak sholat berjamaah. Yang tadinya sholat sholat 5 waktu sama sekali nggak sholat 5 waktu. Bayangkan itu. Karena sudah hubbud dunia. Ya.
Kita bukannya dilarang cinta dunia, boleh, tapi sekedarnya. Banyak orang yang lalai kepada Allah gara-gara cinta dunia. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah gara-gara hartamu, gara-gara anak-anakmu kamu jadi lalai dari Allah. Tuh, Pak. Kenapa kita bisa lega sama Allah? Gara-gara hubbud dunia. Cinta dunia. Orang-orang yang korupsi itu goblok apa pinter? Pinter, Pak. Pinter. Nggak ada satupun orang-orang yang menjadi koruptor itu orang yang blond, nggak ada. Bahkan gelarnya 3 meter. Tapi bayangkan, ya, karena dia sudah terkontaminasi dengan cinta dunia. Yang namanya cinta dunia yang mengarah kepada jabatan. Jabatan dia kejar, bahkan sampai menghalalkan berbagai cara agar mendapat posisi jabatan. Orang-orang yang mau jadi PNS, orang-orang yang mau jadi ASN, orang-orang yang menjadi P3K, itu pakai sogok menyogok misalnya. Karena apa? Dia kejar dunia. Orang kalau udah cinta dunia, Pak, harta dikejar sampai ke liang kubur. Hatta zurtumul makobir. Sampai masuk kubur itu harta masih dikejar-kejar kalau emang sering masuk kubur. Nah, jadi itu, Pak, orang yang cinta dunia zulmatun, gelap. Ya. Kenapa? Kenapa gelap? Karena dia sudah mendapatkan perkara-perkara yang menimpa pada dirinya dari perkara yang subhat dia jalanin, yang makruh nggak dirasain, yang haram dia kerjain. Tuh, makanya hati-hati. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala ngendiko baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Tuh, Pak, hubbud dunya, cinta dunia, ra'su kulli khati'atin, pangkalnya setiap kesalahan. Tuh, cinta dunia itu pangkalnya segala kesalahan. Kenapa dipenjara? Banyak orang dipenjara. Iya, karena orientasinya hubud dunia. Nggak ada yang hubul akhirah dia masuk penjara. Ya, ada nggak yang hubul akhirah masuk penjara? Nggak ada. Kebanyakan rata-rata cinta dunia. Saya pernah, Pak, mengisi pengajian itu di Lapas Grobogan, Denpasar. Itu ternyata dari 600 napi, perempuan, laki-laki, itu 98% muslim semua. Saya tanya, ente kenapa kok bisa masuk pondok pesantren? Saya bercandain begitu. Saya narkoba, Pak. Ente ngebunuh orang, ente narkoba, kebanyakan narkoba. Ya. Agamanya hampir rata-rata muslim semua. Malah yang Hindu jarang. Pernah saya itu. Ya, ternyata mereka itu rata-rata ada yang dari Banyuwangi, dari Surabaya, dari Jakarta. Bahkan saya pernah ketemu saat kopi break, ada salah satu napi menghampiri saya. Pak Ustadz dari Bekasi ya? Iya. Saya juga dari Bekasi. Ya Allah, dari Bekasi mana? Di Jati Asih. Ya Allah, tetangga kita. Ente udah berapa tahun di sini? 3 tahun, Ustadz. Berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. Aduh. Saat itu saya kasih kenang-kenangan sorban sama duit berapa itu? 100.000 atau 200.000, ingat saya itu. Ya Allah, saking anunya ya, dari tempat jauh ketemu orang kita sendiri, maksudnya orang satu kampung sama kita gitu, kayaknya gimana gitu ya. Ya walau bagaimanapun mereka itu butuh sentuhan rohani. Kalau nggak digituin makin parah. Nah, itu cinta dunia, Pak. Kemudian lanjutnya
cinta dunia itu pangkal dari setiap kesalahan. Rawahu al-Baihaqi anil Hasan wal Basri, anil Hasan al Basri. Riwayat Imam Baihaqi dari Al Hasan al Basri. Qala al-Ghazali, berkata Imam al-Ghazali, wa kama anna ra'sa kulli khati'atin fabugduha ra'su kulli hasanatin. Dan sebagaimana bahwa pangkalnya setiap kesalahan itu fabugduha, maka membenci untuk tidak mencintai dunia, ra'su kulli hasanatin, kebalikannya orang yang membenci dunia dalam arti itu dia tidak terlalu ngoyok dengan urusan dunia dan tidak merasa kepengen sekali menguasai dunia, ra'su kulli hasanatin, pangkalnya setiap kebaikan. Tuh. Wasiraju laha at-taqwa. Lalu cinta dunia itu gelap, lalu lampunya apa? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lampunya, penerangnya, laha, bagi kegelapan atau bagi orang yang gelap cinta dunia, sehingga dia mendapatkan kepetengan, kegelapan. Apa lampunya, penerangannya apa kira-kira Pak? At-taqwa. Masjid at-taqwa. Masjid at-taqwa. At-taqwa ya takwa ya. Orang habis ini saya mau ada pengajian, ada selamatan kemerdekaan di Masjid At-Taqwa. Ay al-ihtirazu bi taatillahi ta'ala, yang dimaksud dengan takwa di sini adalah apa? Menjaga al-ihtiraj, menjaga diri. Takwa itu menjaga diri bi taatillahi ta'ala, dengan taat kepada Allah, an uqubatihi, daripada siksanya Allah. Tuh ya, kita menjaga diri. Hidup di dunia harus pintar-pintar menjaga diri. Ya, harus pintar-pintar menjaga diri. Kalau kita nggak pintar menjaga diri, ya Allah, godaan dunia masya Allah. 3T, tahta, 3 tak, tahta, wanita, harta. Tahta ya jabatan, ya, harta ya harta. Bagaimana biar dapat harta banyak? Cara apapun dilakoni. Ini ngeri sekali Pak. Yang berikutnya, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa sesungguhnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innaka lam tada syai'an ittiqa Allahi ta'ala azza wa jalla illa ataka khairan minhu. Rawahu Imam Ahmad wan Nasa'i. Innaka sesungguhnya kamu itu lam tada, tidak meninggalkan syai'an, sesuatu apapun, itqa lillahi, itqa Allahi, karena takwa kepada Allah azza wa jalla, yang maha mulia dan maha agung, illa, kecuali a'taka khairan minhu, Allah akan memberikan panjenengan khairan, kebaikan yang lebih baik, minhu, daripada perkara itu sendiri. Rawahu al-Imam Ahmad wan Nasa'i. Kalau kita bisa menjaga diri, itu dipastikan Allah akan senantiasa memberikan kita kebaikan-kebaikan. Ya, kalau kebaikan dari Allah udah insya Allah Pak, nggak ada istilahnya akan membawa kita kemudaratan, pasti kebahagiaan. Yang kedua, wadzanbu zulmatun, dosa itu atau perbuatan dosa itu zulmatun, gelap. Wasiraju lahu, dan lampunya daripada dosa itu apa? Ada yang tahu? Lampunya dosa itu kan gelap. Bagaimana cara menerangi agar dosa itu bisa terbakar sehingga hati kita menjadi terang?
lampunya dosa itu adalah at-taubatu, taubat. Tuh. Ruwiya annahu, diriwayatkan annahu, bahwa sesungguhnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu, idza akhta'a khoti'atan, apabila berbuat salah, nakatat fi qalbihi, maka mengeluarkan titik fi qalbihi, titik hitam, kesalahan fi qalbihi, di dalam hatinya, nuktatan sauda, titik yang sangat hitam. Faiza, maka apabila huwa naza'a, seorang hamba itu menjauhkan, wastaghfara, dan minta ampun kepada Allah, wa tabasaqula qalbuh, maka dan dia bertobat, saqula qalbuh, maka bersihlah hatinya. Jadi seorang hamba Allah ketika dia melakukan kesalahan, kemudian dia maka kesalahan itu akan menjadi titik hitam, noda hitam di hatinya. Kalau noda hitam itu dilakukan berulang-ulang, maka hati kita ini akan pekat dengan titik-titik noda. Kalau sudah begitu, hati kita akan mengeras. Kalau sudah mengeras, sulit untuk mendapatkan hidayah. Jangan sampai hati kita keras seperti batu. Hatimu keras bagai batu. Nah, repot kalau udah begitu. Ya. Dikasih tahu apa aja nggak bakalan bisa. Ya. Awas di depan ada lubang, gua udah tahu. Awas bentar lagi ada lubang, saya udah tahu. Dikit lagi mas, ente ngapain sih ngasih tahu? Orang saya udah tahu, nggak bakalan saya kejeblos ke lubang. Lah bener aja pak. Baru ngomong sebentar udah langsung ngejeblos, terperosok ke lubang. Kata yang ngasih tahu, apa gue bilang di depan ada lubang, ente main terabas baik. Emang sengaja ngomongnya begitu pak. Gua mau ngukur lubang ini berapa kedalamannya tuh pak. Masya Allah. Dah. Jadi apabila seorang hamba itu menjauh dari perbuatan salah, menjauh dari perbuatan dosa, lalu ia minta ampun dan bertaubat, saqula qalbuh, hatinya menjadi bersih. Itulah kemurahan Allah pak. Kita bertaubat dengan sesegera mungkin, langsung cair udah urusan. Cairnya apa? Dosa-dosa kita menjadi cair, tidak mengeras seperti beku, ya seperti batu. Ya. Makanya apa? Kata baginda Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, takutlah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ketika kamu berbuat kesalahan, segeralah mungkin untuk apa? Berbuat kebaikan dengan cara beristighfar, tamhuha, maka niscaya Allah akan hapus keburukan kita. Tuh, makanya Allah itu paling sangat luas tanpa batas sifat rahmatnya Allah dibanding murkanya. Wa in ada, dan apabila seorang hamba itu kembali zida fiha, kembali berbuat dosa, maka ditambahkan fiha, pada nuktah itu tadi, pada noda hitam tadi, hatta ta'lua, sehingga ia noda hitam itu memenuhi atau mengisi ala qalbihi, atas hatinya, wa huwa ranul ladzi dzakarallahu ta'ala, dan ia itu adalah aron. Aron itu karat, menjadi karat, semakin karat, alladzi dzakarahu, yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa ini ya? Yang tahu ini Al-Mutaffifin kalau nggak salah ini.
Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, jangan begitu ente. Bal rana ala qulubihim, tetapi rona menutup menjadi karat ala qulubihim atas hati-hati mereka orang kafir, maka nuyaksibun, dosa-dosa yang mereka perbuat, ya maka nuyaksibun, ya dosa-dosa yang mereka perbuat. Surat Al-Mutaffifin kalau nggak salah ini ya. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Coba lantar dicek lah ya yang punya HP. Ya dulu mah hafal dulu. Rawahu al-Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Nasai dan Imam Nasai, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, wal Hakim dan Imam Hakim. Wal qabru yang ketiga, wal qabru zulmatun, kuburan itu gelap, cuy. Ya. Ada nggak yang bilang kuburan terang? Ada. Buat siapa dulu? Insya Allah buat jamaah musola syariah. Amin. Allahumma amin. Mau Pak di kuburan Pak? Ibu-ibu mau nggak di kuburan Bu? Monggo ente duluan dah. Ya. Ya Allah. Kuburan itu gelap. Lalu apa lampunya? Pak Ustadz, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wasirojulahu, dan adapun lampunya lahu di dalam kubur itu teh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lampunya liang kubur itu biar kuburan kita terang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh Masya Allah, perbanyak la ilaha illallah. Makanya dalam riwayat lain itu miftahul jannah la ilaha illallah. Ruwiya, diriwayatkan, annahu, bahwa sesungguhnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, harrama 'alan nar, mengharamkan atas api neraka, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang sering mengucap la ilaha illallah, maka jasadnya diharamkan atas api neraka. Kalimat la ilaha illallah ini gampang apa gampang? Gampang apa gampil? Gampang dan gampil. Tapi perkaranya, bisa nggak kalimat la ilaha illallah ini membawa diri kita ini betul-betul bisa membawa kalimat la ilaha illallah sampai ke liang kubur? Ini masalahnya Pak. Masalahnya di sini. Banyak orang yang bisa tahlil, tapi ternyata dia tahlilnya bukan karena la ilaha illallahnya, tapi karena pengen dapat berkatnya. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Malam ketiga, malam ketujuh. Ya. Ya Allah. 137. Ya. Jadi kata Ustadz Yadi itu punya teman Ustadz, kalau tahlilan tuh ada gelarnya Ustadz 137 Ustadz ya. Maksudnya apa Ustadz Yadi? Ya kalau ada tahlil hari pertama, ketiga, ketujuh, lo kok bisa begitu? Kan ada berkatnya katanya begini. Ya Allah. Oh, ada begitu ada ya? Di sini ada. Mana orang yang coba pengen tahu gua? Aduh. Udahlah sama udah. Nah. Jadi orang yang membaca la ilaha illallah, dirinya
menjadikan dirinya itu la ilaha illallah, perbuatannya la ilaha illallah, pandangannya la ilaha illallah, pendengarannya la ilaha illallah, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan melahirkan perbuatan yang mengarah kepada la ilaha illallah, harrama alan nar, Allah akan haramkan dirinya atas api neraka. Tuh, Pak. Ini orang ucap la ilaha illallah tapi hatinya enggak la ilaha illallah, perbuatannya enggak la ilaha illallah. Yang namanya la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang dijadikan penghambaan illallah kecuali Allah. La maksuda illallah, tidak ada yang menjadi tujuan dan maksud yang hakiki kecuali Allah. Enggak ada yang kita minta pertolongan, enggak ada yang kita wajib taati. Tidak ada illallah kecuali Allah. Tuh. Ini udah ngomong la ilaha illallah masih ngelarak-lirik, pelarak-lirik. Ya. Jadi matanya belum la ilaha illallah, lisannya bisa la ilaha illallah, tapi hanya sebatas lisan. Pas di luar sana udah nggak ngomong la ilaha illallah lagi, ya. Kadang-kadang ngomongnya kotor, dasar A S U, naudzubillah ya, dasar K R K, aduh, kotor kata-katanya, ya. Namanya itu kata-kata yang enggak sesuai dengan la ilaha illallah. Orang yang membaca la ilaha illallah, kata Nabi nih, yang jasadnya haram dari api neraka, ya batagi biha, ia mengharap dan mencari biha dengan lafaz atau dengan ucapan la ilallah, wajah Allah, ridho Allah. Jadi membaca la ilaha illallahnya bukan karena pengen dapat berkat, Kang Farihin, bukan karena pengen dapat amplop, bukan. Enggak mengharap dapat amplop. Ya, amplop udah otomatis biasanya. Angka Najem ketawa. Ya. Nah itu Pak, enggak begitu, tapi wajah Allah, mengharap ridho Allah. Maka itulah yang dikatakan hakikat orang yang membaca la ilaha illallah. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, ini banyak hadis semua ini, ucapan Nabi semua nih. Dan diriwayatkan annahu, bahwa sesungguhnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Man sapa wong qala, membaca la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah mukhlishan, dengan ikhlas, dakhalal jannah, masuk suwargo, masuk sorga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Udah Pak, miftahul jannah, kuncinya surga apa? La ilaha illallah. Ada orang yang baca tahlil itu nikmat banget. Itu ada thariqah dari Mbah Asrori Surabaya kalau nggak salah, jamaahnya itu, ya Allah. Ada sholawatnya, ada ada tahlilnya, tapi didengarnya enak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus ada qori baca sholawat. Itu semua ada yang menangis, ada yang bahkan karena saking sudah rasa nikmatnya membaca la ilaha illallah, dia nggak sadar, kepalanya goyang, badannya goyang, nggak sadar, karena saking nikmatnya dengan membaca la ilaha illallah. Ya. Saking nikmatnya. Kalau kita nikmat nggak baca la ilaha illallah, harus nikmat Pak.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semakin cepat, semakin nikmat, seolah-olah kita ini sudah merasa nikmat yang sangat luar biasa ketika mengucap la ilaha illallah. Siapa orang yang membaca la ilaha illallah mukhlishan, dengan ikhlas, dakhala jannah, masuk surga. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ikhlasuha, bagaimana tanda-tandanya keikhlasan membaca la ilaha illallah? Qala antahzuzakum an kulli ma haramallahu alaikum. Tanda-tanda orang yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas itu tanda-tandanya bahwa kalimat la ilaha illallah itu bisa menjaga kalian dari segala perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Tuh, tanda-tandanya orang baca la ilaha illallah dengan ikhlas nih. Dia bisa menjaga, lafaz la ilaha illallah bisa menjaga diri kita untuk tidak berbuat yang diharamkan Allah. Ya. Rawahul Al-Khatib, diriwayatkan oleh Imam Khatib. Qila sab'atu asya'a, dikatakan sab'atu asya'a, ada 7 perkara tunawwirul qabra, yang bisa menerangi kuburan. Nah, ada 7 perkara nih. Mudah-mudahan kita bisa amalkan agar kuburan kita jadi terang. Ya Allah Pak, kalau kuburan kopi, ya Allah, nauzubillah, aduh. Orang kita lihat kuburan jatuh udah ngeri Pak. Gimana nanti kita masuk kuburan terus gelap? Aduh ya Allah, nauzubillah min dzalik, ya Allah. Nih, kuburan bisa terang Bu. Ibu mau kuburannya terang Bu? Bilang sama laki Bu kalau udah mati, Pak, bawa patromak ya. Ya nggak apa-apa, bawa patromak, bakalan mati langsung Bu. Ya. Bukan itu, apa patromaknya kuburan kita? Awaluha, yang pertama ada 7. Al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas dalam ibadah. 1. Bapak Ibu ngaji di sini ikhlas ya. Ikhlas ya, bukan karena pengen dapat kopi kan? Bukan karena pengen dapat jaburan kan? Bukan karena pengen dapat teh kan? Udah pada habis tuh tehnya itu ya. Aduh. Ya. Jadi ibadahnya kudu ikhlas. Ibadah ikhlas ini insya Allah kuburannya akan terang. Yang kedua birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, Kang Eko. Ya Allah, berbakti kepada kedua orang tua akan mewasilahi kita, kuburan kita akan terang. Orang tua yang masih ada, ayo, jangan sekali-kali orang tua kita hatinya sakit gara-gara kita. Na'udzubillah. Kondisi apapun orang tua kita, kondisi apapun, tetap kita harus utamakan, harus betul-betul berusaha dengan keras untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ustadz, orang tua saya orangnya ngaji kagak mau, sholat kagak mau, bagaimana Ustadz? Tetap ente kudu bakti sama orang tua. Caranya apa? Ngajarin sholat, ngasih tahu pelan-pelan, jangan ngeguruin, jangan. Ya, Mbak, udah tua masih kagak sembahyang, neraka lu Mbak. Ya Allah, jangan begitu. Pokoknya jangan nyakitin hati orang tua. Ya, sedikit aja hati orang tua kita sakit gara-gara ulah kita. Jangan pernah kita bisa masuk surga, jangankan masuk surga, nyium bau surga pun ora. Na'udzubillah. Jadi yang bisa menerangi kuburan kita yang kedua adalah memuliakan orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasalisu, yang ketiga silaturahmi. Silaturahmi tuh. Banyak-banyak silaturahmi ya. Iya, ini masih silaturahmi jangan pas mau ada pemilihan baru silaturahmi. Ya, ada yang begitu ada. Mau pemilihan RT, mau pemilihan RW, mau pemilihan kepala desa, wah silaturahmi, masya Allah. Pas giliran udah jadi boro-boro silaturahmi, ya. Nah, silaturahmi jangan sampai putus, ya. Nah ini saya contohin orang tua saya Angkel Najem nih, dia silaturahmi ke Griasarinya sekarang udah yang kedua. Padahal coba orang Tridai ngapain coba kesini jauh-jauh.
Tapi karena cinta dengan silaturahmi, cinta dengan pengajian, insya Allah bisa nerangin kuburan Uncle. Ya, kuburan kita terang kalau kita rajin silatu. Yang ketiga, yang keempat, alla yudayyi'a umrahu fil ma'siyah. Naudzubillah. Tidak menyia-nyiakan umur kita di dalam perbuatan maksiat. Ini Agustusan besok ini. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 17, bahkan 1 bulan, setiap hari lomba sampai lupa waktu. Waktunya asar dia masih main poli, waktunya isya dia masih badminton karena kejuaraan Agustusan. Itu namanya apa? Yudayyi' umrah fil ma'siyah. Meninggalkan kewajiban berarti dia tidak maksiat kepada Allah. Ya, sampai dibela-belain bikin panitia Agustusan, meninggalkan daripada kewajiban, itu termasuk apa? Menyia-nyiakan umurnya ya dalam berbuat maksiat. Orang yang tidak menyia-nyiakan umurnya di dalam perbuatan maksiat, ini kuburannya bakalan terang. Mafhum muwafaqahnya apa? Berarti manfaatkan umur kita ini untuk kemaslahatan. Yang kelima, wal khamisu, yang kelima, alla yattabi'a hawa. Orang yang kuburannya terang adalah orang yang tidak ngikutin hawa nafsunya. Ya. Yang keenam, wasadisu, yang keenam, ayyajtahida fit taati. Sungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah. Sungguh-sungguh harus diperjuangkan. Itu yang keenam, yang bisa nerangin kuburan. Wasabi'u, dan yang ketujuh, ayyuktsira dzikrullah. Apa yang ketujuh? Memperbanyak zikir kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini belum selesai, nanti yang keempat dan yang kelima insyaallah bulan depan. Mohon maaf lahir batin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.